Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Jangan bosan-bosan ya. Seorang ibu menitipkan anaknya yang berusia 11 tahun kepada seorang guru les musik. Nama anak ini Max. Dari pengalaman lebih dari 30 tahun mengajar musik, sang guru menyadari bahwa Max, murid barunya itu tidak memiliki bakat yang menonjol. Bahkan, ia memulai dari usia yang tidak ideal. Biasanya guru ini menerima murid jauh lebih muda. Tetapi Max sedikit ngotot ingin les piano dengan berkata bahwa ibunya ingin sekali mendengarkan alunan permainan pianonya. Melihat kemauan Max yang membara, ibu gurunya pun kemudian menerima dan mengajarnya dengan sabar dan telaten. Hari demi hari, Max memainkan piano. Tampak kemampuan Max tidak menonjol. Bahkan ia tidak menunjukkan perkembangan yang berarti alias lambat sekali. Max tidak mempunyai kepekaan nada maupun irama, tetapi Max penuh dengan semangat terus belajar. Dan sang guru juga sering mendengar bahwa Max berkata bahwa ibunya akan mendengarkan dia bermain piano pada suatu hari nanti. Sang guru pun bergumam dalam hati. Rasa-rasanya harapan ibunya akan sia-sia, karena Mac tidak menunjukkan bakat bermusik sama sekali. Pada suatu hari, Mac tidak datang lagi ke les musik. Awalnya sang guru ingin menghubungi ibu Max untuk menceritakan kondisi sebenarnya. Bahwa Mac adalah seorang anak yang tidak mampu dan menyampaikan juga agar Max berhenti saja. Ketidakhadiran Max di kelas memberikan keuntungan bagi sang guru karena kemampuan Max memberikan promosi yang buruk bagi tempat lesnya. Beberapa hari kemudian, tanpa sengaja, Max menerima brosur dari X atau tempat di mana ia pernah les mengenai sebuah pertunjukan atau konser musik. Dan dengan sangat antusias, Max menghubungi mantan gurunya untuk ikut tampil. Tetapi gurunya berkata, "Maaf, Max, karena kamu tidak bisa tampil karena ini diperuntukkan bagi murid-murid existing saja. Sementara kamu kan sudah keluar." Tetapi Max terus memaksa agar ia bisa tampil dalam konser tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak dapat les karena ibunya sedang sakit dan ia harus merawatnya. Singkat cerita, akhirnya Max diperbolehkan bermain dalam konser itu. Untuk tidak mempermalukan penonton yang hadir, Max ditempatkan dalam penampilan kedua terakhir sebelum ditutup oleh permainan gurunya. Malam pertunjukan pun tiba. Auditorium penuh sesak. Pertunjukan berjalan dengan lancar dan meriah. Murid-murid tampil dengan baik dan hasilnya sangatlah bagus. Kemudian, tampilan Max yang dijadwalkan paling akhir dari murid-murid yang lain. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Max sedikit tertunduk ketika ia menarik kursi piano dan mulai bermain. Sang guru pun deg-degan. Tetapi Max mengejutkan penonton dengan memilih The Piano Concerto nomor 21 C Mayor. Orang-orang terkesima mendengar kreasi Max malam itu, termasuk sang guru yang telah memupuskan bakatnya. Jari-jari Max gesit di atas tuts. Ia berpindah dari pianissimo ke fortissimo, dari allegro ke virtuoso. Bahkan, akord gantung yang diinginkan Mozart dimainkan sangat mengagumkan. Beberapa orang kemudian berbincang satu sama lain dan berkata, "Saya belum pernah mendengar lagu Mozart dimainkan orang seumur dia sebagus ini." Setelah 6,5 menit, ia mengakhiri dengan crescendo besar. Dan semua hadirin penonton terpukau dan terpaku. Dengan air mata yang berlinang, sang guru naik ke atas panggung. Ia memeluk erat Max dan kemudian berkata, "Aku belum pernah mendengar kamu bermain seperti ini. Bagaimana mungkin kamu dapat melakukannya?" Max pun kemudian melangkah pelan ke pengeras suara dan menjawab, "Bu Guru, masih ingatkah Anda ketika saya pernah berkata bahwa ibu saya sakit? Ya, sebenarnya ibu saya mengidap kanker.
Dan beliau telah pergi tadi pagi. Dan jujur Bu, sebenarnya ibuku tidak dapat melihat dan mengalami gangguan pendengaran sejak ia lahir. Jadi, hari ini adalah hari di mana beliau untuk pertama kali mendengar sekaligus melihat anaknya bermain piano untuknya. Tidak ada satupun mata yang kering malam itu. Seluruh penonton berlinang air mata mendengar perkataan tulus Max. So, kisah yang sedih ini memberikan kita inspirasi bahwa ketika banyak orang meragukan diri kita, sebenarnya kitalah yang berhak memutuskan seperti apa diri kita. Max mengajarkan kita tentang pemberian yang terbaik. Sebuah ketekunan, pengorbanan, kasih, serta percaya diri kepada diri sendiri. Hah, nggak kuat air mata mulai mengalir. Salam Jos Gandos teman-teman. Jadilah pribadi yang top, Marco Top. Uhui, thank you.